Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah buku keren yang benar-benar bisa mengubah hidup kalian. Judulnya adalah Atomic Habit. Ini bukunya, karya James Clear. Siap-siap ya, karena buku ini keren banget dan buku yang juga bisa menjadi inspirasi untuk menjadi panduan dalam pengembangan diri menjadi lebih baik di tahun 2025 ini tentunya. Seperti apa sih bukunya? Yuk kita bahas. Pernah nggak sih kalian merasa sulit banget memulai sesuatu? Atau mungkin kalian udah coba berkali-kali mengubah kebiasaan buruk, tapi ujung-ujungnya gagal terus? Tenang, kalian nggak sendirian. Saya pun pernah ada di fase ini. Tapi semua mulai berubah ketika saya baca buku Atomic Habit. Buku ini bukan hanya ngajarin cara mengubah kebiasaan, tapi juga bagaimana cara membuat hidup kita lebih baik lewat langkah-langkah kecil yang nyata. James Clear, penulis buku ini, punya ide utama. Perubahan besar itu sebenarnya akumulasi dari perubahan kecil. Kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari punya dampak besar kalau kita konsisten. Bayangkan, sesuatu yang sederhana seperti bangun pagi 10 menit lebih awal bisa bikin kita jauh lebih produktif. James Clear menjelaskan konsep the 1% rule. Apa itu? Jadi gini, kalau kita tingkatkan kemampuan kita 1% aja setiap hari, dalam setahun kita bakal 37 kali lebih baik. Sebaliknya, kalau kita merosot 1% aja setiap hari, ya siap-siap aja bakal jatuh jauh banget. Dari sini saya sadar, ternyata kebiasaan kecil yang kelihatan remeh itu punya peran yang sangat besar banget dalam hidup kita. Misalnya, kalian pengen lebih hidup sehat. Jangan langsung pasang target yang besar seperti lari 10 kilometer setiap hari. Mulailah dengan sesuatu yang kecil, seperti pakai sepatu olahraga setiap pagi. Kedengarannya sepele, tapi ini langkah awal untuk membangun yang namanya momentum. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang kebiasaan, James Clear memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan. Yang pertama adalah buat kebiasaan itu terlihat. Kedua, buat kebiasaan itu menjadi sesuatu yang menarik. Ketiga, buat kebiasaan itu jadi mudah. Dan keempat, buat kebiasaan itu menjadi memuaskan. Saya coba untuk terapkan metode tersebut. Misalnya, saya pengen rajin baca buku. Saya taruh buku di tempat mudah dilihat yang pertama, kayak di meja kerja atau di samping tempat tidur. Lalu, saya mulai dengan target-target kecil, kayak baca 2 halaman per hari. Lama-lama keterusan. Dan alhamdulillah saat ini menjadi sebuah kebiasaan. James juga bilang sesuatu yang benar-benar bikin saya mikir. Dan ini merupakan fundamental dari sebuah perubahan kebiasaan. Kita sering gagal karena kita enggak mengubah identitas diri kita. Kalau pengen jadi orang sehat, jangan cuma fokus apa yang harus kita lakukan. Tapi juga ubah dulu cara kita melihat diri kita. Contohnya gini, jangan bilang saya mau hidup sehat. Tetapi saya adalah orang yang sehat. Dengan begitu, setiap keputusan yang kita buat akan mencerminkan identitas baru kita. Kalian tahu ada cerita menarik di buku ini. James Clear cerita ada 2 orang yang mencoba untuk berhenti merokok. Ketika ditawarin rokok, orang pertama bilang, "Oh enggak, saya sedang berusaha berhenti merokok." Dan orang yang kedua ketika ditawarin rokok, "Oh tidak, saya nggak ngerokok." Dari 2 kasus tersebut, yang mana yang punya perubahan untuk konsisten tidak merokok? Yep, orang yang kedua. Karena dia sudah mencerminkan pribadi yang dia inginkan, yaitu menjadi orang yang berhenti merokok karena dia adalah orang yang menjalankan hidup sehat. Nah, apa bedanya? Orang pertama masih mengidentifikasikan dirinya sebagai perokok. Sedangkan orang kedua udah mengubah identitasnya dan itu adalah kunci kesuksesan perubahan dalam jangka panjang. Saya lanjut cerita soal lingkungan ya. Teman-teman percaya atau tidak bahwa lingkungan kita itu adalah arsitek terbaik dari kebiasaan kita. Kalau kalian pengen berhenti makan junk food, ya jangan simpan junk food di rumah. Kalau kalian pengen lebih produktif, buat lingkungan kerja yang rapi, nyaman. Hal kecil seperti ini bikin perubahan yang sangat besar. Terus gimana kalau kita gagal? Tenang, gagal itu wajar kok. James Clear sendiri bilang, kalau kita tergelincir, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan biarkan satu hari buruk bikin kita berhenti sepenuhnya.
fokus aja untuk segera balik ke jalur secepat mungkin. Karena yang penting itu konsistensi, bukan sebuah kesempurnaan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Bagi saya, pelajaran terbesar dari buku Atomic Habit adalah sebuah perubahan besar dalam hidup kita. Itu nggak datang dari hal-hal yang spektakuler. Mereka datang dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Seperti pepatah lama bilang, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan buku ini ngajarin kita cara membangun bukit itu. Satu butir pasir dalam satu waktu. Teman-teman, kalau kalian belum baca buku ini, saya merekomendasikan banget. Buku ini cocok buat kalian yang pengen lebih baik, lebih teratur, lebih bermakna. Yuk mulai dari kebiasaan kecil hari ini. Karena seperti yang James Clear bilang, kebiasaan adalah kompas menuju masa depan kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang butuh motivasi untuk mengubah kebiasaan. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Semoga kontennya bermanfaat, sukses selalu, see you on top.